Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Fisika Everyday. Konten ini berisi pembahasan soal-soal fisika fisika tanpa mengenal kunci jawaban. Jadi, apabila nanti menemukan jawaban yang tidak sesuai, silahkan dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih. Oke, langsung aja kita lanjutkan ke nomor 11 ya. Nomor 11 di sini. Sebuah gas memiliki kalor jenis molar pada volume tetap sebesar 12,5 Joule per mol Kelvin. Sebanyak 10 mol gas tersebut didinginkan dari suhu 425 Kelvin menjadi 300 Kelvin. Usaha dalam proses tersebut sebesar berapa? Jadi yang bisa kita dapat dari soal diketahui adalah yang pertama kalor jenis molarnya ya. Jadi C, B-nya pada volume tetap. Nah, maka ini embel-embelnya adalah V bukan P kanan. PV-nya adalah 12,5 Joule per mol Kelvin. Kemudian sebanyak 10 mol gas, berarti N-nya 10 mol, didinginkan dari suhu 425 sehingga T1-nya adalah 425 Kelvin menjadi 300 Kelvin. Pertanyaannya adalah usahanya berapa? Nah, usaha kita gunakan di sini adalah persamaan N dikalikan dengan CT dikalikan dengan delta T. N yang sudah ada yaitu 10, CV-nya 20,5, kemudian delta T-nya adalah T1 dikurangi T2 ya, selisih. Jadi 425 dikurangi dengan 300. Jadi 10 kalikan 12,5 125, 425 dikurangi 300 juga 125. Maka jawaban yang tepat adalah 15.625 Joule. Jawabannya adalah yang C. 12. Sebanyak 100 mol gas 150 gram gas monoatomik mempunyai kalor jenis molar pada volume konstan sebesar 12 Joule per mol Kelvin. Jika massa atom relatif gas 15 gram per mol, kapasitas kalor gas saat tekanan konstan sebesar berapa? Oke, diketahuinya di sini adalah N-nya 150 gram gas monoatomik mempunyai kalor jenis molar pada volume konstan, berarti CV ya, 12 Joule per mol Kelvin. Jika massa atom relatif, berarti di sini adalah Mr dari gas monoatomik tadi sebesar 15 gram per mol, maka pertanyaannya adalah kapasitas kalor gas C besar P. Jika kalor jenis C kecil, kapasitas kalor C besar. Di sini bisa kita mulai dari mencari jumlah mol terlebih dahulu ya. Jadi N sama dengan massa dibagi sama massa relatif. Jadi 150 dibagi sama 15, dapatnya adalah 10 mol. Kemudian diketahui kalor jenis pada volume konstan CV. Nah, kita butuh CV, kalor jenis pada tekanan konstan, di mana hubungannya adalah CV dikurangi CV sama dengan L. Sehingga kalau kita masukkan CV sama dengan R plus CV. Di sini C kecil ya, kalor jenis. Sehingga R-nya kita masukkan ini adalah 8,314 816 ditambah dengan CV-nya 12, sehingga 12 tambah 8 20,314, satuannya Joule per mol Kelvin. Nah, tinggal kita masukkan ke persamaan mencari kapasitas kalor CP, di mana CP di sini hubungannya dengan kalor jenis CP itu tinggal dikalikan sama jumlah mol. CP sama dengan CP kali N, sebesar ini C kecil,
sama dengan 20,31 dan kalikan tersebut yang dapat adalah 203,14 Joule per Kelvin. Maka jawabannya adalah yang B. 13. Reservoir suhu tinggi sebuah mesin pemanas Carnot setelah mengalami kenaikan efisiensi sebesar 60% adalah 3600 Kelvin. Diketahui efisiensi mesin tersebut 30% dan suhu rendah pada reservoir konstan. Suhu reservoir suhu tinggi mula-mula sebesar berapa? Nah, di sini sedikit mengalami beda persepsi ya. Jadi kenaikan efisiensi sebesar 60%. Apakah 60%-nya ini kenaikannya atau justru efisiensi yang kedua? Nah, di sini saya anggap asumsinya adalah 60% tadi adalah efisiensi yang kedua, yaitu 60%. Lalu suhu reservoir suhu tingginya adalah T1 aksen yang di bagian akhir berarti ya. Ini 3600 Kelvin. Lalu awalnya dia punya efisiensi 30%. Pertanyaannya adalah T1 awalnya berapa? Jadi aksen ini akhir, kalau nggak ada aksennya berarti awal. Kita mulai dari efisiensi yang kedua. Efisiensi yang kedua kita perhatikan persamaan 1 min T2 per T1 ya. Tidak usah menggunakan kali 100%, dan biar kita ini jadikan desimal aja 0,6, kalau 30% ya 0,3. Langsung masukkan ke sini 0,6 1 min T2 per 3600. Jadi T2 nya pindah ke kiri per 3600 sama dengan 1 dikurangi dengan 0,6 0,4. Maka T2 nya adalah 0,4 dikalikan 3600 dapat 1440 Kelvin. Nah, kita lanjutkan ke efisiensi yang awal tadi. Efisiensi yang pertama menggunakan persamaan yang sama, T2 per T1. Oh iya, tadi ini T1 nya T1 Kel. Nah, efisiensi satunya 30% atau 0,3. 1 min T2 nya tetap ya 1440 dibagi sama T1. Kita cari T1 nya, ini pindah ke kiri 1440 per T1, 1 dikurangi 0,3 0,7, sehingga T1 nya adalah 1440 dibagi 0,7 dapat 2057,14 Kelvin ya. Masalahnya tidak ada di opsi jawaban yang tadi ini yang Pak sampaikan di awal. Sedikit berbeda persepsi, mungkin yang punya penjelasan lain bisa menambahkan. Jadi jawabannya tambah diri ya. F 2057,14 Kelvin jawabannya ya. 14. Sebuah sistem dengan suhu 127 derajat Celcius menyerap kalori sebesar 2,4 10⁴ Joule. Jika entropi awal sistem sebesar 120 Joule per Kelvin, entropi akhir sistem sebesar berapa? Baik, dari soal kita bisa mengetahui suhu T-nya adalah 127 derajat Celcius. Langsung saja kita tambahkan dengan 23 ya, karena suhunya adalah dalam satuan Kelvin, di bukan 100 Kelvin. Kemudian menyerap kalori positif ya, 2,4 10⁴ Joule. Jika entropi awal sebesar 120, jadi S1 120 Joule per Kelvin, entropi akhirnya berapa? S2 nya. Nah, kita gunakan persamaan dari entropi, bahwa selisih entropi ini adalah kalori dibagi dengan suhu. Nah, delta S nya tinggal kita masukkan aja, S2
S2 N S1 I per T, masukkan angkanya. S2 120, I nya adalah 2,4, 10 pangkat 4 dibagi 400, 400 nya bisa disederhanakan 4, 10 pangkat 2, sehingga S2 dikurangi 120, 2,4 bagi 4 0,6, ini masih ada bisa pangkat 2, 0,6 dikalikan 10 pangkat 2 sama dengan 60, sehingga S2 nya 60 ditambah 120, jawabannya 180 Joule per Kelvin. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. 15. Mesin pendingin daging mempunyai efisiensi sebesar 20%. Koefisien kerja mesin tersebut sebesar berapa? Oke, diketahui cuma ini ya, 20% ya. Ini efisiensi. Jadi efisiensinya 20%. Atau langsung aja kita jadikan desimal 0,2. Nah, ini mesinnya adalah mesin pendingin, jadi bukan mesin pemanas Carnot. Kebalikan dari mesin pemanas Carnot. Maka pertanyaannya adalah koefisien kinerja K-nya berapa? K untuk mesin pendingin, dingin ya. Nah, persamaan yang kita gunakan adalah K-nya adalah hubungannya sama efisiensi itu seper efisiensi dikurangi 1. Ini kalau kita masukkan 1 per 0,2 dikurangi 1. 1 dibagi 0,2, 5 min 1. Maka jawabannya adalah 4. D ya. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan kesempatan kali ini. Belum terus tidak everyday dengan like, comment, subscribe, dan share kepada teman-teman kamu agar belajar fisika everyday. Terima kasih atas Anda.